Dan lagian pada saat itu untuk orang itu yang pernah, mungkin saya tidak kenal ya, mungkin dia pernah lihat, oh ini mobilnya pernah gue pakai dulu dan sama gue persis. Dia akan bisa bernostalgia dengan mobilnya dengan datang ke gue, mungkin siapa tahu bisa dicuanin. Hai guys, welcome back to Auto Story, di mana setiap mobil punya cerita. Nah, balik lagi dengan gue, Evan dari AutoClicks, selaku host dari Auto Story ini. Nah, siang hari ini kita ditemani sama Om Edwin ya. Belakang kita ada Grand Civic, ya, punyanya Om Edwin ya kan? Iya, Om Edwin mungkin perkenalkan diri. Nah, nama gue Edwin. Gue salah satu pecinta mobil retro khususnya. Senang dengan mobil-mobil retro dan sekaligus gue buat mobil yang tadinya kurang bagus akan menjadi lebih bagus lagi. Mobilnya kurang bagus menjadi bagus. Ini berarti Om Edwin ini punya bengkel ya kelihatannya ya? Kebetulan punya. Kebetulan punya ya, sendiri. kebetulan sekali ya. Oke, bengkelnya dipromosin juga dong, jangan itu. Jadi bengkel ini sebenarnya rumahan aja karena dari hobi awalnya. Jadi ngerjain mobil-mobil sendiri awalnya. Tapi ternyata teman-teman pun semakin banyak teman, semakin banyak juga teman-teman yang ingin mobilnya dibagusin kembali supaya lebih kelihatan lebih grass lagi mobil-mobilnya yang sudah lama-lama ya, yang lama-lama, jadi suasananya menjadi fresh lagi deh gitu. Oh, berarti bengkelnya ini fokusnya lebih ke arah restorasi gitu ya? Betul, Build dari nol kayak gitu betul, ya? Bukan betul, kayak betul. body workshop, biasa kan ada yang bengkel yang cuma body workshop aja. Tapi ini bener-bener one stop shopping ya? Betul, ya kan? Cuman kenapa gue bikin di rumah? Supaya gue bisa lebih santai. Oh, gitu. Bisa bangun tidur langsung kerja gitu. Nggak pakai macet-macetan kan? Daripada macet-macetan lagi udah stres, pekerjaannya nggak maksimal gitu ya? Betul, betul. Di rumah ya, oke. Denger-denger nih dari beberapa orang, Omnya ini dulu Mas Volvo Om ya, nggak apa-apa, jangan Mbak, jangan Mbak ya. Oke, Mas aja lah ya, lebih dekat. Boleh, gitu kan. boleh. Mas Edwin ini dulu mainnya lebih ke arah di Volvo ya? Atau sebenarnya all around aja dimanapun yang suka langsung main gitu, kayak gimana? Kebenaran sukanya Volvo. Volvo ya? Betul, Awalnya dulu ya? awalnya Volvo itu pertama kali punya penghasilan, terus beli Volvo. Salah satu Volvo itu saya pakai, kok enak ya. Ya udah, selanjutnya udah ketagihan terus tuh. Mulai ganti Volvo yang tipe ini, tipe lagi yang lainnya, mulai dari yang lama sama yang baru. Tapi ternyata yang lama juga yang dipakai Volvo. Nah, cocok sama yang pertama tadi gitu ya. Yang lama deh pokoknya suka aja. Aduh, pandangan pertama yang sulit. Nah, betul. Itu di tahun berapa Om berarti mulainya itu? Wah, itu selesai kuliah tahun berapa ya? 90-an juga 90 itu. 90-an ya itu berarti. Itu awal mulanya Mas Edwin suka main mobil atau sebelumnya udah suka jauh sebelum SMA? Kalau dari SMP kalau mulai suka mobil, SMP karena dari SD itu saya udah bawa mobil. Oh, dari SD? Kelas 6 SD saya udah bawa mobil. Oh. Tapi ya belum sampai ke mana, keluar jalan raya. Cuma di area komplek. Area gitu perumahan. Nah, SMP juga. Nah, SMP udah suka mobil tuh. Udah mulai suka yang ngedandan-dandanin mobil. Modif-modif ya, modifikasi. Lanjut ya terus tuh, makin terus sampai akhirnya udah kerja pun balik lagi profesinya ke hobi. Jadi sekarang kembali ke hobi semuanya. Ya, penghasilannya dari hobi lagi. Dari hobi juga. Iya. I see. Oke, balik ke mobil yang di belakang kita ini ya kan? Iya, ini Grand Civic LX tahun 91 ya? 91. 91, oke. Jadi tuh belinya kalau dibilang beli pertama kali ini adalah dapatnya bahan. Bahan dalam arti tuh catnya jelek, interiornya juga jelek, terus kondisi mobilnya, terus pajaknya juga mati, gitu kan. Kita perbaharui lagi pajaknya, dihidupkan kembali, mesin-mesinnya juga direstorasi kembali, dibikin baru lagi semua. Diganti ya berarti ya? Tapi gantinya bukan modifikasi yang seperti mewah yang jadi racing segala enggak. Saya hanya membalikan ke standarnya lagi aja, originalnya kembali. Stok lah. Berarti cat ulang juga ini berarti ya? Iya. Ini catnya cakep banget sih ini. Iya, kalau catnya kebetulan aslinya waktu itu hitam juga. Jadi saya kembalikan ke warna hitamnya lagi, cuman mungkin ini lebih hitam lagi daripada bawaan Honda juga lah ya. Civic-nya. Pakai mereknya bukan standarnya Honda ya berarti? Bukan, udah custom. Custom. Nah, ini hasilnya udah kelihatan nih, mengkilap nih ya kan. Terus kalau kayak pelek waktu beli awalnya
Standar ya? Standar ya? Saya naikin Terus diganti ke steel auto 17. nih. Nah, 17 steel auto, betul. Diceperin nih pasti, per ganti? Pasti kalau Pasti ya. dinaikin. Jadi kalau Biar nggak misalkan cingkrang. dapatnya saya antik dalam arti masih standar banget, saya nggak akan apa-apain mobilnya. Tapi karena dapatnya mungkin yang satu bahan ya, mungkin juga bisa bahan pikiran, jadi Iya. makanya langsung dimodifikasi, jadi Langsung pakai di- pelek besar, dipendekin. Tipis-tipis ya, mau Iya. tipis-tipis lah. Betul. Ala-ala anak muda ini, ya kan? Nggak, masih muda kok. Gua Oh, juga masih muda ya? Masih muda. Rambut doang uban. Oh, itu bukan uban, itu cat ini, es grey. Nah, kalau zaman sekarang ini bukan kan lagi putih loh, ngetop. ini abu. Abu, es grey ya. Zaman sekarang kan lagi ngetop tuh Iya. Korea-Korea es grey gitu katakan. Ya, alhamdulillah bahan pabrik. Oke. Terus berarti setelah cat ganti itu, terus mungkin body ininya semuanya standar ya, atau ada Semua standar. Semua standar. Nggak ada yang saya Di restore rubah aja ya? sedikit pun gitu. Cuma saya ada penambahan sedikit modifikasinya tuh seperti kayak lips Lips depan depannya? bumper, terus apa? Jenggot nih, Oh, jenggot jenggot depan belakang. sama yang belakang nih. ya? Terus ada tambahan, ada Yang wing belakangnya. roof spoiler kita sebutnya. Hanya itu aja sih, nggak banyak aja ya? perubahan. Justru tadinya setirnya dapatnya yang kecil ya, setir, Oh, setir racing. oke. Malah saya kembalikan lagi Ke ke standar. yang standar. Beli lagi berarti dulu. Beli lagi orinya gitu lah ya, isi Ya, pasang. biar orinya lagi. see. Sementara sampai di situ belum nafsu lagi. Asal jangan sampai nafsu ganti jok lagi. Oh iya, si joknya masih standar ya, belum Masih standar semua. rekaro apaan belum ya? Kepengen sih rekaronya. Pengen ya. Rekaro mahal tapi sekarang ya Mas ya? Ya, begitulah. Kan tadi kan dari awalnya kan full nih. Ya. Ya kan? Kenapa tiba-tiba jatuh hati sama Civic ini nih? Ada cerita tersendiri nggak? Oke, pada dasarnya saya suka memang sama kendaraan Volvo. Oke. Nah, di masa saya dulu tahun 90-an, saya itu kan emang suka hobi mobil ya. Ya. Saya suka memperhatikan mobil-mobil orang yang bagus pada zamannya itu. Nah, itu kerekord sama saya tuh. Nah, kerekord sehingga sekarang ini saya ingin mencoba dari yang sudah saya rekord ini saya mau buat lagi, saya rebuild lagi. Jadi saya bikin sesuai pada tahun dulu. Ada yang pakai Grand Civic, ada yang pakai Grand Civic dengan peleknya pun ini steel auto. Oh, steel auto ya? Nah, ada beberapa tuh bekas steel auto sama DTM juga deh kalau nggak salah. DTM. Cuman kebetulan dapetnya saya steel auto dan bentuknya juga mirip sama DTM. Saya ambil steel auto. Jadi pada saat memori saya mengingat pada tahun 90-an juga ada yang pakai itu, saya rekod lagi tuh. Saya bikinin lagi. Baratnya kita bikin apa namanya dia? Kembarannya lah gitu loh. Tapi kembarannya. mungkin Replikanya lah. replikanya. Nah, replikanya. Dan lagian pada saat itu untuk orang itu yang pernah mungkin saya tidak kenal ya. Mungkin dia pernah lihat, oh ini mobilnya pernah gue pakai dulu dan sama gue percis. Dia akan bisa bernostalgia dengan mobilnya dengan datang ke gue, mungkin siapa tahu bisa dicuanin. Nah, jadi ujung-ujungnya Ujungnya cuan. Waduh, ujungnya Jadi kalau cuan. yang pengen bernostalgia juga, ya boleh deh kalau emang merasa ini pernah seperti ini dan dananya di tahun 90-an, silakan. Jadi gue bikin next project-nya lagi gitu. Oke. Oh, soalnya berarti Mas Edwin sendiri ini berarti PPJ ya, pakai jual ya. Nah. Ya kan berarti PPJ tadi, Betul. pakai jual ya. Cuman ya menjalankan hobi Ya, sekalian hobi mendandaninya lah ya. ini, betul. Betul. Menarik. Dari cerita restorasi tadi kan yang setahun yang lalu kan ya? Ya, bagaimana awalnya untuk memodifikasi mobil ini? Saya akan merestorasi bagian kaki-kaki dan mesin. Kaki-kaki dan Kaki mesin, mulai dari kaki dulu, mulai dari terotnya, long terot, bow joint semuanya, shock breaker itu saya ganti. Tapi yang kondisinya masih bagus, saya pakai Nggak lagi. diganti. Oh, Ya, di tapi reuse kalau aja untuk mungkin. kayak ternyata shock breaker itu masih bagus sih, masih baru ya nggak saya ganti. saya ganti. Tapi kalau kayak long terot sih ganti semua, Iya, kiri pasti sih, kanan, udah bow tua ya joint soalnya. segala macam. Nah, dari situ baru ke sektor mesin. Mesin. Dari mesin apa sih? Restorasi juga. Tapi tadi. yang mesin itu cuma karena mesinnya masih bagus, jadi yang sifatnya saya ganti adalah yang fast moving. Yang bergerak-bergerak itu kan Ya, pasti jangan kemakan sampai lah. nanti lagi menikmati Tiba-tiba mogok di tengah jalan, malah Nah, itu PR yang gitu kan istilah kata. bawa istri, makanya jangan pakai mobil tua. Kan gitu nanti dibilang. salah kan. lagi ntar. Tapi untung, alhamdulillah istri saya Ya. udah kapalan. Oke, Senang kok. Udah didukung. Ya. Waktu beli pertama kondisi yang paling parah, yang paling aduh kok begini sih itu apa waktu restorasi? Keropos aja itu? sih. Keropos aja ya? Iya, Bodinya keropos kayak gitu ya, ya? sebagian ada yang keropos, tapi so far
lainnya masih bagus. Gitu. Jadi pada saat mesin saya renovasi, saya selesaikan, kaki-kaki selesai, baru saya ke sektor body. Oh, baru ke body. Jadi kaki-kaki dulu mulai setting semua tuh, kaki-kaki dulu. termasuk velg saya semua setting. Karena kenapa body terakhir supaya nggak rusak lagi hasil catnya. Betul. Jadi untuk iya, finishingnya cat adalah yang paling terakhir. Jadi setelah dicat, saya kerok semuanya nih, cat yang lamanya. Tadinya nggak saya kerok, tapi kurang saya maksimal. cat ulang, waduh, bangun, mending bangun. Kan catnya sebody, warna sama, tapi catnya bangun gitu, nggak bagus, nggak bisa mengkilat. Akhirnya dikerok ulang. Nah disitulah sedihnya di situ aja. Jadi dua kali kerja itu. Begitu diulang ternyata ya lebih kemungkinan lah. Ini udah yang 2 kali itu ini hasilnya? Iya, ini hasilnya udah nggak ada cat lagi. Betul. Cakep ya, bisa mengkilat gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Waktu setting kaki-kaki udah pakai steel auto ini? Udah. Oh udah ya, langsung begitu datang langsung ini. setting semuanya, dapat cari velgnya. Kenapa saya milih steel auto juga tadi karena saya hanya mendandani sesuai tahun eranya aja. Jadi kalau yang tahun 90 saya nggak bakal pakai velg Polaran tahun 2000. Ya. Jadi pakainya tahun 90-an lagi lah. Oke. Gitu. Menarik. Terus bagian interior ada yang diubahan lagi nggak atau standar kalau semua aja? Cuman interior nggak ada, yang saya rubah hanya luar. Saya maunya orisinil aja. Karena pada saat itu juga rata-rata mainnya tuh di luarnya aja ya, interiornya standar aja ya. Ada sih yang pakai recaro segala macam, memang keren. Ya, cuma pengen pelan-pelan lah. Pelan-pelan ya. Kalau ada moodnya aja. Racunnya nih pelan-pelan. Kalau tiba-tiba ada temen nawarin baru kita ambil, angkut. Harganya gitu, cocok biasa. Boleh. Oke. Audio segala ini berarti berfungsi normal aja biasanya? Enggak, kalau audio memang intinya audio itu saya normalin standarnya aja. Memang waktu dapat audionya itu entah mereknya lah, nggak ngerti lah, rusak juga kan. Saya hanya kebalikin juga head unitnya sesuai tahunnya aja. Rencananya tadinya masihnya pengen pakai orisinalnya dia, mereknya Alpine. Tapi saya belum dapat, akhirnya dapat Alpine juga, punya versi lebih baru versinya mungkin. Enggak sesuai juga tahun 90-an. Tapi beda. Bukan bawaan Honda. Masuk berarti buatin lagi pangkonnya. Iya, pokoknya dimasukin biar pokoknya sesuai tahun 90-an aja. Bener-bener kalau hobi itu kayak begitu. Iya. Restorasi sendiri itu barang-barangnya itu dapat dari mana, Mas? Spare part ya, spare part-nya kan balikin ke orisinil kan katanya. Ya, itu nyarinya gimana nih? Karena bukan bidang saya, jadi saya banyak nanya. Ya, awalnya adalah nanya-nanya temen juga karena kan belum pernah main dandanin Grand Civic sebelumnya. Jadi nanya-nanya teman, terus lewat Facebook juga. Facebook ternyata ya? Marketplace itu berarti. Teman-teman di grup komunitas Facebook baik-baik, ramah-ramah, responnya juga oke. Sehingga saya tanya barang saya keperluannya ini, ada. Yang copotan-copotan gitu. Ya enak lah nambah kawan lagi kan, jadinya sih, kita berhubungannya lebih bagus lagi gitu di dunia. Bangun komunitas lagi gitu lah, istilah kata lah. Sehingga keperluan saya dapat dipenuhi untuk membangun Grand Civic ini gitu. Tadi kan dibahas perkara zaman waktu kuliah nih 90s ya kan. Nostalgia dong. Nostalgia dong bener. Intinya kan nostalgia. Nah, waktu itu tuh mungkin gua waktu itu juga masih belum lahir ya kan, karena kan ya kan. Mungkin bisa jadi mungkin gua kurang paham nih kayak gimana sih culture-nya waktu itu tuh, kayak orang biasa nongkrong kemana, anak-anak zaman itu, terus lagu setelannya di mobil apa, kayak gimana sih waktu 90-an itu sebenarnya? Jadi gini, pada tahun era 90-an itu saya sendiri adalah maksudnya hanya orang biasa aja yang senang bergaul dengan teman-teman. Justru saya melihat teman-teman yang keren-keren gitu. Makanya saya merekord semuanya di otak saya ini bahwa nih yang punya mobil ini orangnya ini keren, mobilnya segala macam. Itu yang kerekord sama saya tadi saya sebelumnya cerita. Zaman dulu tuh menurut saya ya karena zamannya saya masih umur 20-an kali ya. Ya. Jadi menurut saya itu funnya anak muda zaman itu gitu ya, masa-masa SMA deh, kuliah itu ya itu fun banget. Jadi kemarin itu setelah memang saya nggak punya mobil ini pada tahun itu, mungkin mobilnya berbeda gitu. Cuman udah suka mobil, udah dandanin juga. Betul. Gitu. Cuman begitu saya punya mobil ini, saya bernostalgia dengan istri saya. Seakan-akan masih pacaran dulu ya. Zamannya dulu tuh. Itu ya. Masih pacaran. Saya pergi sama istri saya sekarang itu dia jualannya di SMP 12 ya. Nah, SMP 12 kan lumayan tuh, sekolah legend juga tuh. Nah, itu ada
makanan pada tahun itu imbis ya itu ada burger sama hotdog. Burger, oke. Nah, saya pakai mobil ini, saya Di makan situ, di situ. bener-bener nostalgia banget. Sama Intinya, istri tuh bersahaja sambil foto-foto deh sekalian. Nah, saya menikmati suasana itu gitu loh. Nah, kalau zamannya era saya dulu di tahun 90-an seneng tuh namanya bawa mobil-mobil kayak gini pendek tuh, bangga tuh ngeliat teman-teman di sana kan nongkrong gitu, di kayak misalnya keren kayak banget ke Senayan, gitu. ke daerah Paun walaupun nggak kenal pada Ya, saat tapi itu kan diliatin seneng gitu kan, bangga gitu. Padahal mobilnya, karena mobil mereka itu memang pada saat itu mobil trendsetter banget, Trendsetter gitu. banget, Buat namanya. anak-anak Civic selatan ini ya, ya, menjadi panutan, wah ini keren-keren gitu. Oh, dari dulu tuh Senayan memang udah tempat begituan ya? Tempat orang nongkrong-nongkrong mobil, motor gitu memang? Banyak, dari dulu ya? banyak. Segala macam bidang lah Senayan sih, dari motor, mobil, jalan rayanya itu kan? hobi lah segala macam, main remote control segala macam itu pusatnya di situ lah. Di situ ya, memang nongkrong dari dulu di situ. Iya. I see. Saya sendiri sih nggak pernah nongkrong, maksudnya bukan Berhenti tongkrongan gitu? tiap hari di situ, cuma cuman seneng ada main lah, ke sana sesekali. lewat. Karena banyak panutan-panutan lah dulu, mobilnya keren-keren banget deh menurut asik. saya. Gitu. Sampai sekarang juga saya masih berteman dengan teman-teman yang pecinta mobil retro, gitu, masih bergaul sampai bikin acara, bikin event, bikin komunitas segala macam, masih saya gitu. Karena menurut saya hobi ini memperluas saya Pertemanan ya, koneksi pertemanan iya. gitu ya. Gitulah kurang lebih ceritanya seperti itulah. Pada saat itu juga lagu-lagunya pada saat saya pergi sama istri saya, Setel lagunya lagi tuh, saya setel lagi lagu lama. Apa tuh 90-an waktu itu ngetem apa Itu tuh? saya antara dua saya setel tuh, apa namanya, Cake ya, Cake itu lagunya tuh. I Will Survive yang dia nyanyiin lagu lama tapi di grup bandnya Cake sama R.E.M kayak gitu-gitu saya. Tahun 90-an. Nah, dan pakai kaset. Nggak, pakai Pakai kaset. Nggak ada ini ya? Nggak pakai CD, pakai kaset. Pakai kaset yang diputar dua itu. Pas ya, lagunya juga pasti yang kasetnya Iya. pasti yang 90-an ya. Betul. Oh, aduh, bener-bener nostalgia banget ya. Iya, Dapat banget. dan tidak ada Bluetooth ya kan zaman itu kan. Nggak ada Udah Bluetooth. kaset. Paling mentok-mentok kalau udah canggih pun pakai AUX kan, colok ke HP, Ya. atau Walkman atau ke apa gitu lah, paling mentok-mentok yang keren-kerenan. Iya sih. Itulah. Pakai kaset itu ya. Wah, Kaset. nostalgia sekali itu ya. Bener. Yang paling rewel apa sih dari mobil ini? Wah, Kan kalau- mogok nggak pernah nih. Lari masih kenceng nggak nih? Lari Oh, ini masih lari kencang ya? Yang Oke. satu lari Masih sesuai mobil mesinnya menurut saya masih enak. Masih enak, oke. Masih bisa lari 160 itu masih. Masih nggak masalah Masih ya? oke Cc berapa gitu. ya tadi? 2000? Terus 1600 waktu itu gua nggak lupa malah. Lupa malah ya. Pokoknya di restoran aja terus nggak terlalu pokoknya standar main aja. porting-portingan. Jadi saya menikmati, kalau bisa jangan sampai mogok-mogok di jalan. Jangan sampai mogok di jalan ya sih. Mungkin kayak servis berkala gitu-gitu ya, sering ngecek-ngecek Ya, bagian remesinan gitu. lah ya, jangan ini. Yang I ini see, cuman I yang jadi masalah ini cuman kalau udah selesai adalah perawatan. Perawatannya. Karena perawatan itu adalah yang paling susah ya. di dalam Itu nggak ada merawat kendaraan. Nah, nggak ada ilmu pastinya. Terutama soalnya. warna hitam kayak gini. Iya. Oh iya, masalah cat nih. Ah. Cat warna hitam gini kan sebagai owner mobilnya sama pemilik workshop nih. Kalau hitam gini biasa apalagi yang udah di refinish atau apa, ada kayak special care nggak? Maksudnya perlakuan-perlakuan khusus atau cara merawat khusus yang bisa dilakuin supaya catnya ini mungkin nggak gampang jamuran atau nggak gampang berdebu atau apa gitu. Kalau khusus sih nggak ada. Ada. Cuman harus rajin. Rajin apa? Rajin ngelapin nih. Iya. Jadi Kan kalau gampang misalkan berdebu. kita pakai ini mobil ya, Ah. kita pakai ini mobil hujan. Keluar, hujan. Ya hampir rumah ya cuci deh. Lapin biar nggak bercak ya. Biar cuci udah masukin ke garasi. Karena kalau nggak dicuci pun nanti kena matahari jamuran lagi. Oh, jamuran. Itu ya. cuman karena kalau warna Rawannya hitam itu jamuran kelihatan banget. Jamurannya gampang ya? Rawan lah ya. Betul. istilahnya. Itu Ya. yang ngeri lah kalau untuk warna hitam. Kalau warna-warna lain silver atau putih Itu mungkin nggak terlalu kelihatan ya. Iya, tapi kalau hitam mesti agak spesial, lebih Special rajin care ya, aja. lebih rajin ya buat kalau hujan atau bahkan nggak hujan pun keluar kan berdebu apa harus betul Iya. dilapin kayak gitu Kadang lah ya. hujan aja mendung saya nggak pakai. Iya. Sampai kayak gitu ya. Saking ininya ya. Mendung deh kayaknya, ntar aja deh pakai yang lain aja dulu deh. Kalau debu mah nggak apa-apa deh saya, yang penting jangan air. Kalau air itu jamurnya sadis. Sama itu, kalau ngerawat mobil udah Eropa kita harus punya kompresor kecil. Oh buat ini ya, buat Ya, abis niupin cuci ini kan nih. sela-selaan Ya, air ada sela-selanya nih, itu takutnya kan bikin keropos. karat. Nah, kalau airnya kita tiup, Bisa. keringnya benar-benar Bener kering. kering, harusnya sih mobil itu
nggak gampang keropos lah. Nah, istilah yang kata, paling penting pada saat meminimalisir. bodinya dikeras segala, pembuangan air di pintu segala macam itu harus nggak boleh mampet. Oh, harus dicekin Jadi kalau semua dari ya. air kan masuk semua nih kan Iya. air kan. Nah, harus keluar semua dari pintu itu. Jadi kalau mampet gampang keropos nanti, malah pembuangan, keluar semua. nah Malah. tergenang, ya jadi cepat Nggak keropos. kena. Gitu. Betul. Paling pentingnya itu. Pertanyaan yang terakhir nih Mas Edwin. Kalau buat ada tips and trick nggak atau kayak pesan-pesan buat mungkin anak-anak muda yang ternyata tertarik retro atau teman-teman yang seumuran ternyata mau balik ikutan main retro lagi, build dari nol lagi, itu ada pesan-pesan khusus nggak? Wah, kalau itu senang ya dengernya gitu Iya. ya. Kalau ada teman-teman seusia saya atau mungkin di atas saya yang hobi mobil ingin bernostalgia ya Iya, untuk membangun mobil. Wah, nostalgia, pada iya. zaman pacaran gue pakai mobil ini, mobil lagi, tapi ngebangunnya di mana? Nah, itu bisa. Gue bisa bisa bantu deh karena teman-teman di sini banyak yang modifikator yang keren-keren pada sesuai tahun era 90-an, 80-an gitu. Jadi kebetulan gue punya bengkel di lokasi Cibubur. Ya. Nanti bisa ngobrol di sini, bisa ngebangun Ngopi-ngopi, ya kan, di sini sambil di ngobrol. Cibubur sambil ngobrol-ngobrol asik santai lah. Atau nanti yang rumahnya jauh saya akan kasih referensi yang dekat dengan Tempat tinggalnya. tempat tinggalnya, betul. Domisilinya. Betul. Senang lah rasanya kalau misalkan wah mobil-mobil ini dibangun lagi supaya bisa kumpul kan makin banyak pakai berkuasa. Sekarang makin banyak kok. Sekarang bangun itu di retro-retro tuh tempat kumpul-kumpul banyak banget komunitas yang sama hobinya Nah. untuk mobil-mobil ini. Hayu. Ya, bareng-bareng ya. Iya. Istilah kata ya, kita bangun bersama-sama lah. Betul. Yang Eropa ada di Eropa, yang Jepang ada di Jepang, ada yang gabungan seluruhan Ya. gitu. Banyak komunitasnya sekarang. Ya. Genre-genrenya ya. Bener deh, bukan pokoknya genrenya. enak banget ya sekarang Nah, ini banyak. komunitasnya lah ya. Komunitasnya banyak sekali, Bersama-sama. tinggal kenalan apa, udah kita bisa ikut. Nah, betul. Bisa hangout bareng ya kan. Betul. Ya, itu tadi sih teman-teman. Jadi kalau misalnya memang mau build mobil ya, mau retro ataupun nggak retro pun, pokoknya RR Cars Boutique ini your go to place lah. Maksudnya bisa ini mau di area Jakarta, mau datang ke Cibubur, pasti Mas Edwin ini pasti siap ini ya. Siap dong. Siap dong selalu lah ya, sambil Membantu cari-cari membangun. teman, membangun Iya. komunitas juga lah ya. Betul. Intinya seperti itu sih. Makasih Mas Edwin ya. Sama-sama. Ya.